Jadi tugas terberat itu adalah kita harus tetap senyum walaupun dimaki-maki sama orang. Wah. Betul. Itu. Padahal dalam hatinya. Kamu sebagai apa? Suruh kita. Yang kenceng. Suruh kita. Oke ngobers, balik lagi di podcast kesayanganku sendiri, podcast Ngops di Kebon. Di siang hari yang mendung ini aku udah ditemani oleh seorang narsum nih yang bernama Bintang. Oke keren banget. Buat fun fact aja, kita ini hari ini topiknya adalah ngomongin tentang karir nih. Jadi untuk di episode ngomongin karir ini aku kedatangan Mbak Bintang yang kebetulan adalah seorang petugas security atau keamanan. Petugas security, satpam gitu ya? Satpam. Oke, ini matanya merah nih berarti abis dari kantor? Langsung turun jaga. Sudah datang abis kantor, belum pulang dulu berarti ya? Belum. Itu kopinya kalau kurang nanti bisa tambah, tenang aja. Terima kasih. Oke, kantornya deket kan? Di daerah Taman Mini. Taman Mini Jakarta Timur. Jakarta Timur banget. Oh, Taman Mini situ. Aku terakhir ke Taman Mini itu 2 tahun lalu, sebelum Covid deh. Sebelum COVID. Lihat ini apa namanya? Komodo yang gede itu tau gak sih? Berarti semalam abis shift berapa jam ya kalau shift ya? Bang Bintang. 8 jam. 8 jam. 8 jam. Setiap hari ya 8 jam 3 shift. Oh, dari jam berapa tuh kalau aku boleh tahu nih? Kalau dari pagi tuh jam 7. Kebetulan kita shiftnya agak di modif sedikit gitu. Oke. Karena kebetulan kan di kantor sibuk gitu kan. Jadi jam pagi dan siang itu emang ada parkiran ya. Lebih ininya fokusnya sama parkiran itu memang kita capek ya. Namanya parkiran kan itu dorong parkir tuh. Kalau udah penuh kan kita pasti kan menghalalkan yang haram-haram tuh misalnya kayak paralel gitu kan. Gitu. Berarti sering kejadian ini dong, rem tangannya nggak diturunin. Iya sering banget itu. Kalau misalnya kejadian kayak itu gimana? Kalau gitu kita itu sih ngandelin daya ingat aja sih. Maksudnya kalau kita nih mobil jenis apa, platnya berapa, itu biasanya orang mana, divisi mana gitu, kita harus apal. Nanti nyamperin ke atas ya. Ke ruangannya. Bang geser gitu. kali gitu ya. Enggak, biasanya ngasih ke dia, nih Pak gitu. Geser nih. Oh gitu, oke. Berarti udah berapa lama nih Bang Bintang? Total security. Dari tahun 2007. Oh, tapi di situ aja apa sebelumnya di tempat lain? Kebetulan udah kemana-mana sih. Oh, kemana-mana. Kalau yang di Taman Mini ini dari kapan? Bidangnya. Pindah ke situnya? Oh, pindah ke situnya. Kebetulan pas COVID. Pas COVID. Sebelumnya saya di tempat lain. Pas COVID itu kan kebetulan tempat yang kerja sebelumnya tuh saya tuh di Jakarta Convention Center. JCC. Senayan. Iya. Oh, oke. Itu kan jadi karena waktu COVID kan nggak ada event. Iya, jadi JCC itu kan duitnya dari orang-orang event itu kan. Orang-orang berkumpul, sedangkan COVID nggak boleh kumpul. Akhirnya semua kena gitu. Di ini berarti. Iya, dirumahkan dulu. Ya, tapi tetap usaha. Alhamdulillahnya bersyukur ada yang masih membutuhkan di situ. Alhamdulillah ya. Berarti kalau jadi satpam kan berarti tadi Bang Bintang udah bilang tuh jagain parkir, mungkin jagain pintu gerbang, tapi sebenarnya tugas pokok satpam tuh ngapain? Tugas pokoknya itu mengamankan aset perusahaan bergerak dan non bergerak. Oke. Yang bergerak tuh apa nih? Mobil gitu. Karyawannya. Oh, karyawannya. Karyawannya. Oh, benar juga mereka. Okay. Dan itu berikut informasi. Sorry, kalau informasi gimana? Informasi perusahaan. Oh, sih. Berarti kalau tapi seringnya ya sekarang shiftnya lebih sering malam apa pagi? Muter kita. Oh, muter. Oh, jadi, ada ini ya. Hari ini kamu malam. 6 hari kerja, 2 hari libur. Jadi pagi 2 hari, siang 2 hari, malam 2 hari. Oh, oke. Kalau boleh tanya nih, kok bisa jadi 2007 jadi satpam tuh gimana? Apakah passionnya emang menjaga keamanan atau gimana? Kebetulan sebelumnya sih bukan sih, saya dulu sempat kerja di hotel. Oh, hotel. Saya jadi koki. Keren. Di Pasar itu apa? Iya.
Oh, tapi kemudian banting setir menjadi Karena waktu itu saya kan di sana kan DW ya, daily worker. oh daily worker Jadi saya tuh dikontraknya per bulan, per 1 bulan. per 1 bulan. Oh, oke. Gitu, jadi kerja kontrak-kontrak gitu. Terus saya akhirnya nyoba ya pastinya mencari ketenangan lah gitu kan. Ada nggak sih yang mau Cari yang gak bulanan lah gitu yang mau ngontrak gua 1 tahun? Maaf, gua aja ngomongnya apa Nggak gimana? masalah, boleh dong. Yang ngontrak gua tuh 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun gitu kan. Ibaratnya kalau kita mau kredit motor juga paling minimal setahun kan gitu. Iya benar. Cuma kalau kita kerjanya sebulan gitu kan kita nggak ini. Batinnya tuh kayak Iya. bulan depan gue gimana? Gue dipanjang nggak nih Iya, gitu. bener-bener. Berarti dulu sekolahnya jadi koki atau chef gitu dong? Semip sekolah industri pariwisata Oh, sekolah industri itu tuh Ah, setingkat atau SMA gitu ya? SMK. Oh, SMK. Jadi lulus kemudian ke hotel. Iya. Jadi, oh, berapa lama dia jadi chefnya sebelum jadi satpam? Kalau untuk itu belum nggak ada setahun sih. Oh, nggak ada setahun. Nggak ada setahun. Oh, habis itu langsung mau nggak jadi Sempet di kafe dulu gitu kan, terus di kafe pindah ke hotel gitu kan. Cuma waktu itu emang ada uniknya sih saya tuh. Gimana Pas tuh? lagi kan kalau dulu kan sih saya kan pernah di hotel sebut nama nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Di itu hotel Atlet Century. Itu kan kalau masak tuh kan buat 300 orang. Per hari. Ya. Oke. Dan misalnya kalau atlet kan tahu sendiri makannya. Kita orangnya 300, kita makan masak nggak mungkin Porsinya 300. dilebihin ya? Iya, nggak mungkin 300. Gitu kan. Itu kitchen itu kalau nggak salah tuh di lantai 1. Terus ya store-nya tuh di bawah. Oke. Store-nya tuh di bawah. Jadi kita kalau mau ngambil barang apa keperluan untuk masak itu kan kita ke bawah dulu tuh. Terus kadang-kadang kalau emang kita lagi dikejar waktu tuh lift tuh kan lift untuk karyawan kan lama. Benar. Karena banyak yang pakai kan gitu kan. Itu saya sampai beras-beras tuh saya panggul ke atas tangga. Tangga manual. Wow. Iya, karena saking kita ngejar ini ya. Cuma waktu itu memang pas lagi itu kan di store itu ada satpam tuh. Dia kerja duduk gitu kan depan CCTV gitu. Sempet ngobrol dulu. Enak juga nih. Sempet ngobrol. Sambil bawa beras itu. Iya. Enak juga lu Bang itu. Gitu. Gitu kita sama-sama kerja di situ tahu lah dia gaji saya berapa, gaji dia berapa gitu kan, kita nggak jauh gitu kan. Nggak jauh gitu kan gajinya. Sempet ngobrol sama dia. Gila enak banget lu kerja lu Bang ya. Ibaratnya kalau gue kerja tuh ibaratnya Banting tulang banget ya. gitu udah di kitchennya tuh panas gitu kan. Iya bener-bener. Masak tuh ngebul semua kan. Iya gitu. Ibaratnya gue keringet sampai pantat loh Bang. Iya gitu. Itu ya itu nggak nyangka bakal malah jadi satpam bener gitu. Jadi makanya hati-hati dengan keinginanmu gitu kan. Mohon adalah doa ya. Terus habis dari sempat jadi di kitchen kemudian langsung jadi satpam di mana? Di kereta. Pertama netes tuh di kereta. Di stasiun? Iya, stasiun. Stasiun KRL ini. Iya. Oh, oke. Ternyata tempat saya pertama netes untuk jadi security itu termasuk tempat yang bahaya justru. Justru kan ada yang pertama kerjanya. Semua security sebenarnya pekerjaannya resiko pasti ada. Iya, benar. Karena itu saya dapat ilmu kan bahwa amankan diri kamu sendiri sebelum kamu mengamankan orang. Karena kan dulu pendidikan saya tuh dimanapun kejahatan yang pertama dilumpuhkan adalah security-nya. Bener lagi. Itu gitu makanya kan. Nah makanya saya tuh pas datang itu emang zaman kereta waktu itu kan belum ada komuter lain, belum ada ini, masih ekonomi. Iya 2007 tuh masih Bronx banget kan. Wah itu naik di atap gitu. Naik itu dia. Jadi bintang tuh yang turun gitu. Bener. Bener lagi. Jadi waktu itu memang kan di kita dibagi-bagi kan. Ada yang di portir tuh yang bagian dulu pasti pakai karcis tuh, masuk kan dicek karcisnya tuh, dibolongin gitu kan. Kedua yang ngikut kereta AC. Dan saya yang di satu itu yang dulu disebutnya PAMSUS. PAMSUS yaitu pengamanan khusus. Oke. Itu. Jadi kerjaan kita
Sebenarnya lebih ke bukan pengamanan sih, penertib sih. Menertibkan gitu ya. Iya gitu. Jangan bang gitu. Iya, saya salah satu setengah Satpol PP di situ saya. Karena urusannya gitu. Urusannya mau copet, gembel, pengemis, Iya, numpang dulu. atap. Dulu tuh kalau aku nggak salah inget kan kereta tuh pintunya kan nggak ditutup kan zaman dulu ya. Wah, Iya kan orang duduk-duduk di pinggir berarti yang ngusir-ngusirin. Bang jangan gitu bang Bintang Ika tuh. iya itu. Dan percaya deh, nggak gampang ngatur orang Indonesia tuh. Iya lagi orang Indonesia lagi. Benar. Kacau banget sih. Wah, Yang Ya. paling memorable apa nih waktu di KRL, waktu di kereta? hampir sepenuhnya sih emang itu kenangan banget itu kan di kereta. Yang paling saya inget tuh baru saya ada di sekitar belum lama di situ kan masih marak baru masih dikawal sama ini sama senior lah dikawal gitu kan. Jadi penumpang atap itu kan ada grup-grupnya. Oh iya. oke. Jadi ada grup kan ada stasiunnya kan kalau pagi tuh dari Bogor ke Jakarta tuh kan ada yang grup orang Bogor, orang jadi kereta tuh panjang nih. Tuh ada nih orang Bogor nih grupnya nih. Nah ini orang Cilebut, ini orang Bojong. Ini Citayam gitu-gitu ya. Bener, iya gitu. Oh gitu. Jadi dia bilang nih Tang, kalau kita lagi penertiban, nih ketua-ketuanya ditunjukin nih. Oh, Nih ada ketua geng ada atap. ketuanya. Ada dulu tuh mereka tuh bikin komunitas Jabor. Jakarta Bogor. Iya. Kalau udah nih kita nih udah akan chaos ketahuan katanya. Jadi Jadi- emang bisa chaos kan mereka ngapain? Berantem gitu? Mereka ngelawan. Oh nggak mau di ini ya? Nggak disuruh mau turun? diturunin, mereka ngelawan gitu. Nah itu katanya kalau udah penumpang ya udah diri pemimpin udah diri, Mm-mm. udah ngitung 1, 2 itu anak buahnya udah siap. Oh iya. Ih bahaya banget. Begitu 1, 2, 3 itu mereka kadang-kadang mereka udah misalnya nih komunikasi nih di kereta depannya tuh udah mereka komunikasi. Wah ada penertiban hari ini kan penertiban kan biasanya nggak dibilangin oke, kan oke, langsung oke. dadakan gitu. Oh yang di depan udah tahu duluan kan? Yang di depan kena tuh biasanya kena tuh kita tertipin segala macam. Nah yang di belakangnya itu mereka udah nyiapin batu. Jadi hujan Saking- batu, saking nggak mau. Wah, hujan batu di situ. Tapi yang naik atap tuh bayar nggak sih mereka sebenarnya? Sebenarnya ada yang bayar ada yang enggak. Pernah ada kejadian orang jatuh terus ke ini? Nggak? Pernah. Pernah ya? Pernah itu di stasiun Manggarai saya kebetulan waktu itu baru mau pulang ya kan stasiun Manggarai itu ada wesel namanya itu yang buat mindahin kereta rel arahnya belok, kan itu kan memang kalau lagi kereta pindah jalur kan ada benturan jeglak gitu kan. Jadi itu orang kalau pagi-pagi gitu kan mereka rata-rata orang kerja juga kan tidur dia mungkin kayak tidur pas lagi itu dia jatuh wah berdarah sini. Jadi waktu itu teman saya kebetulan dari malam ya mau pulang gitu kan. Teman saya lagi persiapan mereka jaga gitu. Nah, ada orang teriak-teriak itu kebetulan yang terdekat saya. Walaupun saya udah nggak dinas tapi Padahal mau pulang. tapi status saya kan, statusnya orang udah tahu kalau saya sakit di situ. Akhirnya saya samperin, saya minta tandu gitu kan. Jadi karena saya datang duluan dan berikutnya udah ada mau kereta mau lewat. Otomatis mau nggak mau saya nggak bisa nungguin tandu. Saya bopong itu. Walaupun itu orangnya lumayan gede tapi nggak tahu saat itu saya punya tenaga. Apa karena saya lagi masih muda juga kali ya. Punya tenaga, wah itu darahnya di mana-mana. Akhirnya saya bawa ke Cipto dan saya yang nganterin ke Saya. Cipto naik apa? Motor. naik mobil bak waktu itu. Oh, mobil bak, mobil Ya, stasiun gitu kali ya. nganterin ke Cipto dan saya udah orang security Cipto itu perawatnya udah tahu ya kalau security dari kereta tuh biasanya kecelakaan kereta gitu kan. Dan kita juga pun udah tahu pasti kalau udah nganterin orang ke situ pasti kita ditahan. Oh, Sebagai jaminan ya, sampai biar orang tuanya penjaminnya yang benar tuh datang gitu kan. Itu saya sampai nahan lapar gitu kan udah gitu orang tuanya datang, "Pak, terima kasih ya gini-gini udah saya pulang" gitu. Berarti sambil nungguin orang tua datang si yang luka, gara-gara lu nih gue nggak jadi pulang. Iya gitu. Maksudnya lu tuh kalau dikasih tahu tuh susah gitu kan. Kalau udah begini gua Kena kan juga lu gitu gua ya. juga gitu. Ya itu akhirnya orang tua datang,
Dan percaya nggak percaya, minggu depannya Kenapa? pas saya lagi jaga itu, mungkin dia nggak ngeh saya apa gimana kali ya. Tapi saya apal karena saya nolongin dia gitu kan. Kereta lagi lewat, ada yang lagi teriak-teriak, gitu. Oke. Dan di sini pakai perban. Dan itu orangnya yang kemarin saya tolong. Yang saya tolong kemarin orangnya. Kagak kapok. Udah teriak-teriak lagi dia di atas. Awas lu jatuh lagi itu. Aduh. Tapi dulu pelatihan sebelum jadi satpam berapa lama sih? Kalau dulu saya 2 minggu 2 minggu itu kayak abri gitu ya berarti? semi militer. Oh, merangkak gitu di parit gitu kali ya? Iya bener, Oh, bener. Sempat di parit kita dilelepin juga, gitu kan ibaratnya sampai 3 hari nggak BAB. Masa? Bener. Jadi kita tuh kalau habis pulang pendidikan nih, kadang-kadang kita pendidikan nih, ada anak baru nih kan, baru turun pendidikan gitu. Kita tuh nanyanya itu berapa hari lu ngeboker gitu kan. Ada yang Balik keras dong berarti. Iya bener, jadi bener-bener kayak tuh apa yang kita makan tuh memang kepake semua buat energi. Iya, Kayak nggak ada yang dibuang gitu. Oh, itu. Berapa hari lu ngeboker gitu. 2 minggu dibotakin gitu berarti ya? Iya itu sampai bener-bener ngeletek gitu kan. Bisa kalau udah itu bisa di ini apa nih, karena kita botakin dijemurkan tuh siang-siang itu. Oh, kulitnya ini yang lupas gitu ya? Iya. Udah bisa dibukas gitu. Ih. Kalau jadi satpam itu ini ya, selain job desk utama menjaga properti bergerak tidak bergerak, ada juga sampingan-sampingan ya, bawa orang ke rumah sakit. Ada nggak yang selain itu? Banyak sih, security menurut saya pekerjaan paling apa sih? Variatif bener gitu. Sama saja jadi security ya. Ada security satu tempat itu yang memang profesional ya. Sama saya itu satu itu pas waktu itu saya dijaga gudang uang. Tapi selebihnya Gudang uang? iya pernah jaga saya di gudang uang. Oke, itu ngapain? Itu biasanya body checking. Oh, oke. Ini Orang orang bawa duit nggak ya gitu ya? Iya, gitu kan ada pekerjaannya tuh yang bagian pengapak-ngapakan uang gitu kan. Tapi selebihnya saya di luar itu 80% lebih ke pelayanan. Ngapain? Beliin nasi padang gitu? Ya itu misalnya mindahin mobil parkir kalau kita itu security itu harus punya skill itu tuh. Pindahin mobil. Gitu kan. Jadi kalau misalnya dia udah pusing, dia mau rapat, aduh saya mau merapat Pak gitu segala Pindahin macam. dong gitu ya. Dipegang kunci dah. Gitu. Tinggal kita garuk-garuk kepala gitu kan. Pindahin kemana gitu ya? Iya gitu, kita mau pindahin, kita ninggalin pos gitu kan. Fungsi kita kan security sebenarnya kan kalau nggak patroli kan dia nggak boleh ninggalin pos. Oh iya. Iya ada SOP sebenarnya, cuma kan itu kan nggak udah kalau di itu nggak dipakai. Kalau malam-malam itu tuh sebenarnya boleh tidur nggak sih? Security yang lagi jaga? Enggak, Sebenarnya nggak boleh ya? sebenarnya nggak boleh. Terus untuk malam kan lama ya, sepi itu ngapain aja? Kalau sekarang sebenarnya udah terhibur ya, ada handphone ya. Iya lagi. Dulu deh sebelum itu. Kalau dulu paling senang dulu tuh kalau udah punya temen tuh yang senang ngelawak. Oh. Akhirnya kita belajar ngelawak akhirnya gitu kan, kebawa humornya dia gitu kan. Bercanda-bercanda biar nggak Bener biar nggak kerasa gitu kan. Kalau malam-malam pasti kan sering nih satpam atau security itu kan ada cerita horor nih. Bintang ada nggak pengalaman horor gitu? Ada, tapi selama saya jadi security saya berapa kali ya? Wah, banyak nih. Banyak. Paling jelas itu pas saya jaga rumah sakit, dan paling banyak Rumah itu sakit lagi. paling banyak pas saya lagi jaga bank. Bank juga. Justru paling banyak di situ. Oh iya. Paling banyak. Kalau rumah sakit ya tahu lah. Sekali saya rumah sakit. Gimana Dan tuh? itu sayangnya nggak sesuai dengan cita-cita horor. Oh, gitu. Iya, jadi karena yang nyamperin saya itu nggak ada yang matanya copot atau berdarah apa enggak. Suster ngesot itu nggak ada juga. Enggak, cuma orangnya fiktif gitu. Jadi yang ngobrol sama saya tuh Ternyata bukan orang. Dan saya ngeliatnya seperti orang biasa aja. Oh iya, nggak ada aura-aura ini ada yang aneh nih orang. Nggak ada gitu kan. Cuma waktu itu dia waktu itu belum tahu kalau lantai 3 tuh ruang manajemen gitu kan. Jadi pasien nggak ditaruh di situ sebenarnya. Nggak ada. Dan itu di bawah jam 5 ke bawah itu udah nggak ada orang. Oh oke. Cuma waktu itu ada perawat
perawat kan biasanya sih di sini ada tag gitu kan, ada namanya dia gitu. Terus saya dikasih SOP itu kalau ada yang komplain, kamu tanya namanya siapa dan dia berdinas di mana. Jadi setelah komplainannya itu nanti kita atasi, kita laporan, udah nih ya Bu ya, gitu kan. Iya. Waktu itu saya lagi jaga sendiri. Jam berapa? Sekitar jam 2-an lah. Jam 2 pagi. Ya. Oke. Nah, itu jadi kan sepi banget gitu kan. Tiba-tiba ada perawat turun nyamperin saya. Cewek apa cowok? Perempuan. Oh, perempuan. Gitu. Jadi kalau untuk wajahnya tuh bang biasa aja. Saya juga senyum ramah gitu. Pak, minta tolong ya Pak. Kenapa Mbak segitu kan? Itu di lantai 2 ada yang nangis, dia ngeraung-raung, teriak-teriak. Itu suaranya sampai ke lantai 3 Pak. Dia bilang dan yang di lantai 3 tuh keganggu. Oh ya udah nanti saya cek ya saya gitu karena setiap lantai kan ada yang jaga tuh. Iya, benar. Teman saya juga kan. Nanti saya cek Pak. Mohon maaf dengan Mbak siapa namanya ya saya gitu kan. Jadi dia cuma ketawa. Yang di atas Pak gitu kan. Ya, ini namanya gitu. Jadi nanti kalau ada memang udah masalahnya sudah selesaikan, saya laporkan gitu ke Mbak gitu udah selesai Mbak ya. Udah bilang aja nanti 3 gitu kan. Nah itu kebetulan memang saya sambil megang HT sambil ngontek teman saya ngelihat dia tuh jalan ke lift itu ada angkanya kan 1, 2, 3 gitu kan. Terus saya ngontek yang di lantai itu, ini ada komplainan apa katanya kata teman saya. Ini di lantai 2 ada yang nangis-nangis, teriak-teriak, ngeraung-ngeraung. Itu katanya suaranya sampai mengganggu pasien yang lantai 3. Gak ada yang nangis-nangis tuh katanya. Wah. Iya kan. Gak ada yang nangis-nangis tuh. Udah dapat laporan dari mana? Katanya gitu kan. Dari perawat. Namanya? Wah saya gak kasih tahu, saya nanya malah diledekin, saya bilang begitu kan. Dia gak mau jawab gitu. Masa kudu saya tamparin orang. Siapa nama lu gitu. Jawab. Iya orang yang gak mau kan. Gitu kan. Anak baru lagi kan. Gitu kan. Gak lama komandan regu saya nyelak tuh di HT. Orangnya yang gimana sih ciri-cirinya Pak? Katanya gitu kan. Siapa tahu dia kenal kan, senior kan pasti kan. Ciri-cirinya gini rambutnya segini gitu kan. Bapak yakin dia lantai 3 katanya. Saya lihat sih begitu, naik lift itu angkanya angka 3 gitu kan. Gak lama datang komandan saya datang tuh sambil tepuk. Sini kamu ikut saya ke lantai 3 gitu kan. Itu pun kita ke lantai 3 tuh berempat, berlima. Iya gitu karena ada kejadian gitu sebelumnya. Security yang sebelum saya gantikan tuh emang kejadian situ kan. Nih, ini pengenalan. Lantai 3 itu nggak ada ruangan perawatan gitu kan. Jadi tadi perawat nggak mungkin dari lantai 3 gitu kan. Nih mulai manajemen. Jam 5 ke bawah tuh nggak ada orang. Sebelum kamu dulu, kamu mending gini Tang katanya. Itu mungkin biar saya merasa lebih baik gitu kan. Itu ini masih mending kamu begini katanya. Yang kemarin nih yang kamu gantikan dia itu juga baru 3 hari di sini begitu juga. Cuma dia waktu itu udah jaga di lantai. Ya di jadi lantai mana? Lantai 2 dia jaga. Jadi kebetulan kan karena kan ada tangga darurat tuh. Jadi semua pasien tuh nggak boleh naik ke atas. Karena tempat manajemen kan, pertama nggak ada keperluan juga gitu kan. Biasanya kalau keluarga pasien tuh biasanya nyanyi salah buat ngerokok dia, gitu. Jadi kebetulan ada perempuan katanya, ada perempuan mau naik ke atas. Dipikir yang security itu dia itu keluarga pasien, ditegur sama dia, Bu mau kemana Bu, gitu kan. Itu diam aja, gitu kan. Ditepuk lah pundaknya disamperin sama dia, Bu jangan ke atas gitu kan. Dan setelah itu dia udah hilang. Maksudnya hilang sadaran ya. Karena yang gitu kita tahu-taunya dia nggak ada tuh setelah beberapa jam nggak ada komunikasi orangnya. Ya ketemu-temu ya di atas itu lantai 3 ngelamun dia di pinggir balkon. Ngelamun diem aja itu ditegur diem ini itu sampai digamparin dulu baru sadar lagi. Dan dia bingung kok saya di sini. Dan besoknya nggak masuk langsung. Saya gantiin. Lama nggak di rumah sakit itu? Habis kejadian horor itu? Cuma sekitar 8 bulan tuh saya dioper ke bank. Itu kejadian di bank itu yang lebih parah malah. Yang bank gimana? Yang bank nih? Kalau di bank itu ya sama saya sih nggak itu cuma kursi kalau jaga malam tuh geser.
Oke. Tiba-tiba mesin pencetak apa yang buat print buku tuh bunyi, Fax. itu bunyi ngek gitu kan malam-malam gitu kan. Paling itu saya lagi makan di atas tuh lantai 3. Pagi buta juga. Itu siang makan siang. Oke. Makanya saya bilang lebih banyak di sana gitu. Dan tiba-tiba saya lagi duduk di tangga darurat, makan duduk di tangga darurat gitu kan saya. Kok pasien saya di belakang ada orang gitu kan. Kayak ada nafas gitu Iya, kan. iya. Kebetulan saya emang udah mau selesai makan tuh kan. Pas saya nengok ada kepala cabang. Oh, kepala cabang. Iya. Kirain kepala. Kepala cabang. Kepala cabang di situ kan. Kebetulan saya dijaga di cabang waktu itu kan. Katanya. Kaget Pak ya gitu kan. Astagfirullah Pak, saya kira siapa? Saya bilang gitu, kok feeling kayak ada orang gitu kan. Saya kira saya di sini sendiri gitu. Enggak kok, saya dari tadi di belakang Bapak gitu kan. Setelah saya makan, Pak, saya duluan ya, saya selesai makannya gitu kan. Oh ya Pak, gitu kan gitu. Nah, lama saya turun tuh. Turun di pertengahan lantai 2, tiba-tiba saya ketemu Pak cabang lagi. Dia baru mau naik. Lo. Dia nanya sama saya, Pak, di atas ada siapa? Gitu kan. Masa saya jawab, ada Bapak gitu, nggak mungkin kan. Tapi saya bilang, nggak ada orang Pak gitu kan. Tapi ngebatin ya. Iya gitu. Perasaan tadi Bapak ini di atas. Iya gitu. Ya, nggak ada orang Pak, saya bilang begitu kan. Terus dia, nggak jadi serem katanya. Turun lagi ke bawah, bareng saya. Sampai saya tuh mikir, tadi siapa? Tadi yakin saya nggak mungkin lah saya salah Masa orang. ngimpi gitu nih. Karena ada komunikasi kan, bukan orang lihat sekelebat gitu mungkin bisa salah orang. Ini kan saya komunikasi sama dia. Di situ itu tuh terus saya tiba-tiba OB pagi-pagi negor saya gitu sambil bawa kopi gitu kan. Bang Bintang gimana sih? Kenapa gitu? Kan tadi minta kopi, saya bilang tungguin dulu, bawa sendiri ke bawah. Katanya saya lagi nyuci piring katanya gitu kan, sampai katanya gitu kan. Salah orang kali lu. Enggak, orang Bang Bintang di atas. Kata Mil katanya bikin gua kopi ya. Gue tuh nengok Bang, kalau gue sambil nyuci piring, ya Bang, gue nyuci piring dulu, tunggu dulu aja, gitu kan. Tapi lu nggak ada katanya, lu di bawah. Jadi si apa namanya Syaitonnya Rojimnya tuh menjadi Bang Bintang gitu ya? Iya gitu, tiba-tiba dia itu bawa kopi. Saya sambil bilang, demi Allah, saya bilang tanya teller saya dari pertama masuk di sini belum naik ke atas, saya bilang beneran Bang, gitu, wah gini. Ya gitu, jadi itu menjawab pertanyaan saya sama ini dari kecil. Kenapa Tuyul nggak pernah ngambil uang di bank? Mungkin rajanya di situ semua. Takut. Di situ penumpangnya lebih serem. Lebih serem mungkin. Iya. Ternyata beresikonya selain sama yang fisik sama yang apa supernatural juga ya kalau Iya, satpam ya. benar. Tapi kalau jadi satpam tuh ya itu tuh berarti kontrak atau tetap sih? Secara Setahu saya kerjaan kerja gitu. yang tetap itu udah hampir nggak ada sih. Masih ada, cuma jarang banget. Itu tapi mungkin sekitar 80-90% pekerja satpam itu kontrak. Termasuk Bang Bintang. Iya, termasuk saya. Kalau kontrak berapa lama? Tergantung, ada yang 3 tahun langsung, ada yang setahun langsung, satu tahun aja lah gitu kan. Jadi di bawah ini dong, di bawah penyalur dong Bang Bintang sebenarnya. Iya, makanya saya kan udah kemana-mana karena gitu. Kadang-kadang nanti PT kita kalah tender nih, akhirnya kita dioper ke tempat lain. Bukannya nggak setia nih, maaf gitu kan. Maaf nih, habis kamu nggak Iya gitu. Itu tapi karena kalau shift pagi, siang, malam paling seneng shift apa? paling seneng hari libur. Sama itu. Enggak, maksudnya kita jaga hari libur gitu. Jaga hari libur, kirain masih libur. Oh, karena lebih santai ya. Lebih santai gitu kan. Kembali ke nggak usah bener apa pindahin mobil itu ya. Kembali ke tupoksinya, tugas Kembali ke pokok dan fungsinya. Keren. Apa namanya? Kalau misalnya nih yang nonton nih ada yang ya mungkin pengen jadi satpam gitu. Kira-kira apa sih pesan buat ini nih? Satpam yang baru gitu. Kira-kira yang baru masuk jadi satpam itu ada nggak pesan buat yang baru mau join? Beberapa pesan aja ya. Pribadi ya, saya nggak mengatakan semua pengalaman orang sama gitu kan. Pribadi saya semenjak saya dari security jadi 2007 sampai sekarang, buat nyaman diri kamu sendiri, buat diri aman kamu sendiri sebelum mengamankan orang lain. Dan saya harus membuat diri saya nyaman dulu sebelum menyamankan orang lain. Karena istilahnya di sini kan security itu lebih ke mereka penawarannya ke setiap ke perusahaan tuh aman dan nyaman.
Aman dan nyaman. Walaupun itu bertabrakan ya, misalnya kalau aman itu pasti nggak nyaman. Misalnya ke si Masnya datang ke Istana Presiden gitu kan, pasti nggak nyaman Pak. Kenapa? Iya. Banyak aturan. Digeledah dulu lah, nggak boleh ini. Ngomong gitu. jangan ke situ lagi, gitu ya. Nah, sedangkan kalau yang kita kan aman dan nyaman tuh berbenturan gitu. Itu sering ada di situ. Jadi tugas terberat itu adalah kita harus tetap senyum walaupun dimaki-maki sama orang. Wah. Betul. Itu Padahal dalam hatinya, gitu kan. Berarti kita nggak boleh nongol tuh. Makanya Oke. saya sarankan pelajari dulu ilmu kebal. Kebal ini ya, kebal dari caci maki orang. Kebal nasihat. Jadi tambeng dia. Jadi tambah. Iya gitu kan. Iya gitu kan. Bapak gimana sih gini. Baik Ibu, baik Bapak. Gitu kan. Habis itu di belakang diomongin. Gitu kan nyampe rumah di jalan macet, cocok sama orang, nyampe rumah diomelin sama istri. Waduh, sampai rumah. Iya. Oke. Baik Mama. Ngomong tadi kan pengalamannya kan horor nih, tapi kalau maling itu pernah nggak? Pernah ada orang maling terus nangkep gitu? Sejauh ini dari 2007 di kereta. di kereta. Iya seringnya. Kalau kita singgungan menjatan. Copet ya. Sampai apal saya. Kamu lagi. Iya benar gitu. Itu kan dia. Jadi kadang-kadang kan dia bisa berubah bentuk itu penampilan. Tapi kan kalau kita ini biar ada yang tahu ya sebenarnya kalau dulu di kereta tuh kita nangkep copet itu kita telanjang itu bukan ngebully sebenarnya. Jadi kita nggak data tatonya dia. Oh. Tadinya gondrong gitu, tiba-tiba dia rapih kayak orang kantoran segala macem. Pas ketangkep dibuka, saya lupa sama orangnya gitu kan. Tapi pas lihat susunan tatonya di sini elang, di sini apa gitu. Ini kayaknya familiar gitu kan. Kayaknya lu belum ada 2 minggu gue tangkap ya gitu kan. Iya bang. Ngaku lagi. Iya bang gitu kan. Terus lu bisa ketangkap lagi sama gue? Ya napanya apes bang. Tapi kalau nangkep copet tuh dikasih ke polisi atau dilepas sih sama satpam? Sebenarnya itu kita tetap lapor ke polisi. Coba kan kadang-kadang kalau kasus pencopetan tuh setahu saya tuh banyak korban yang nggak mau perpanjang karena ribet. Mungkin ribet dia maksudnya dia kan ngejar pengen kerja. Dia dari kerja itu kan. Dia nggak sempet ya nungguin laporin yang lama gitu kali ya. Iya mungkin gitu serah kan. apa lah gitu kan dilepas. Ya kurang tahu juga sih. Mohon maaf nih Pak polisi. Tapi kan misalnya kadang-kadang itu atau memang saya kurang tahu. Tapi ya begitu saya pernah ada pagi tangkap sama saya gitu kan. Sore udah nyapa saya dari seberang gitu bang. Ngenyek dia. Iya jadi kita tapi mereka tuh nggak ini ketangkap gitu. Lebih baik ditangkap massa daripada lebih satpam daripada massa. Oh benar daripada bonyok. Setengah kita sebenarnya menyelamatkan nyawa mereka sebenarnya. Tapi kan satpam baju ganti-ganti ya. Terakhir kan bajunya yang warna kuning agak pucat. Iya gitu. benar kayak satpam India tuh. Paling suka seragam waktu apa? Yang putih. Yang dulu lah. Hitam. Yang pertama lah. Pertama tuh yang apa? Yang biru putih itu. Oh yang bawahannya biru ya? Oh, itu kayak ikonik banget sih. Kalau saya pribadi sih kayak punya identitas sendiri gitu, punya sendiri. Kalau yang kemarin kan dicoklat-coklat kan dimirip-miripin sama polisi ya gitu kan, dimirip-miripin polisi gitu. Kesannya kayaknya gue nggak bangga banget jadi satpam gitu. Gitu. Jadi paling suka yang putih ya yang. Jadi gitu yang kan. Originalnya. Iya originalnya itu. Kalau sekarang yang gitu kayak polisi India dia bilang kan banyak yang ngomong polisi India. Tapi gitu. kenapa diganti sih? Emang siapa gitu? Dulu setahu saya Kapolri yang dulu tuh pas itu karena kita kan kepanjangan tangan dari kepolisian. Oh, oke. Kita tuh punya dalam suatu tindakan kriminal atau hukum itu kita punya kewenangan terbatas. Itu kepanjangan jadi mitra kepolisian. Jadi itu katanya untuk menumbuhkan kepercayaan diri dan ikatan dengan kepolisian. Jadi kita dimiripin dengan kepolisian itu. Tapi diganti lagi habis itu. Jadi kayak nasi kuning kemarin. Iya. Beli lagi deh. Kalau Hansip kan hijau biar bisa kamuflase gitu. Tapi kan yang lain sekarang kan kuning kayak gini. Iya gitu. Malah kelihatan banget. Tapi kalau security gitu tuh
senjata emang cuma si tongkat itu doang ya? Kalian tuh boleh bawa senjata lain gak sih? Berjalannya waktu tuh ada perubahan. Zaman dulu saya tuh masih sempat di kereta bawa sangkur saya masih. Sangkur tuh ini kan celurit itu gak sih? Bukan apa ya yang kayak apa pisau tentara tuh. Oh, pisau tentara tuh yang ada gini-gini. Oh, sempet juga kayak gitu. Sempat gitu kan. Apalagi dulu yang jaga gudang uang tuh kita kan kadang-kadang suka ngawal ini uang ATM tuh. Pengisian ATM. Ngerti. Ya, itu nyambung itu. Jadi kadang-kadang kalau lagi pengawalan dari pihak yang berwenangnya lagi kadang-kadang kan kayak kalau lagi bulan puasa tuh mau lebaran tuh sibuk banget kan. Itu perputaran uang kan kencang banget itu. Itu kadang-kadang sampai yang dari dari Sapare segala macam itu yang berwenang mereka untuk ngawal itu habis tuh, sedangkan permintaan terus kan, akhirnya kita digunakan untuk mengawal itu masih pegang soft gun waktu itu. Oh, airsoft. Iya, tapi sekarang pertama airsoft gun dihilangin, terus sangkur dihilangin, udah nggak boleh gitu kan. Sekarang nanti kalau ada kejahatan ya kita berdoa aja. Kalau nggak ada balok nih. Iya itu, ya itu paling kita lebih waspada aja karena lebih menjaga agar sebelum tindakan preventif gitu. Jadi kita harus benar-benar kalau yang di uang itu memang kita benar-benar ngejaga SOP banget. Tapi satpam itu ya ada pensiunnya nggak sih? Maksudnya paling tua tuh berapa gitu buat satpam? Ada. Buat security. Ada. 55 tahun. 55 tahun. Oh, kayak PNS. Iya. Tapi tetap ada yang pengen 60 tahun. Oh, tetap ada. Tapi ya kan, biasanya udah jadi kepala satpamnya gitu kan. Enggak juga sih. Gitu. Cuma lebih kan keterikatan mungkin dengan tempat kita kerja di situ kan. Karena kita udah kenal sama direkturnya, kenal sama ini udah walaupun kontrak nih kita udah lama ikut kita nih gitu kan. Oh, gitu. Tetap dipakai karena itu yang mahal di security itu kan itu penguasaan lapangannya itu. Kira bakal jadi security sampai kapan? Sampai masih kuat kah atau ada target nih ya gue mau udahan nih umur segini gitu? Sebenarnya dari dulu udah ada target sih sebenarnya gitu kan, udah ada. Cuma kan misalnya ada gagal sempat bikin YouTube sama teman-teman dulu gitu kan, ternyata masih jalan. Enggak, karena dulu kan saya sama karyawan sana tuh. Jadi karyawan itu dipindah-pindah ke ini. Jadi nggak jalan gitu. Udah nggak jalan gitu kan, sempat bikin YouTube, sempat mikir kan saya kan nggak punya pesangon ya, nggak punya apa sih namanya kalau orang pensiun tuh nggak ada sih gitu kan. Terus nanti masa tua saya gimana gitu kan. Itu sempat berpikir sih, sempat usaha gitu kan, terus saya bangkrut. Itu kan waktu itu pas lagi sebelum covid sih sempat resign dari security, terus saya cairin BPJS saya gitu kan, usaha modal ya. Sempat jalan gitu kan, terus karena covid. Alhamdulillahnya masih umur. Jadi keputusan saya waktu itu tepat. Kalau saya nyoba umur sekarang, kalau bisa nyoba kalau nanti saya udah nggak kerja tua, kalau jalan, kalau enggak. Bener. Iya Kalau sekarang kan? tuh amit-amit masih bisa balik. Bener ya, maksudnya kalau saya itu masih umur masih nggak terlalu tua gitu kan. Masih usia produktif. Gitu masih usia produktif. Jadi seandainya saya gagal, saya bisa lagi. Ternyata ya kejadian itu kan. Pokoknya apapun yang abis ini Bang Bintang karirnya mau apa nih, aku doain deh semoga lancar terus. Amin. Terima kasih, amin. Oke deh, kalau begitu terima kasih atas insight-nya nih Bang Bintang jauh-jauh. Dari pulang kerja lo langsung mampir buat isi podcast, makasih banget. Oke deh kalau begitu. Oke Ngobers, kita udah bincang-bincang udah cukup dalam nih sama Bang Bintang yang insight-nya ternyata cukup ya membuka mata kita lah, yang selama ini kita nggak tahu security kayak gimana, sekarang kita tahu. Kita ada YouTube channel nih, tolong di subscribe banget, video baru setiap minggu. Instagram juga ada di @ngobsdikebon, TikTok juga ada, nanti ada dikasih sama editor kita di sini ya. Terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir. Gua Brodon dan juga bersama abangku Bang Bintang. Terima kasih banyak sudah menonton. Bye.